Makrifat Ruh Surah Al-Ikhlas mengaktifkan 4 malaikat di dalam jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, setiap kali engkau membaca surah Al-Ikhlas, pernahkah engkau merasa ada getaran halus yang menyentuh batinmu? Mungkin engkau belum menyadarinya, namun ketahuilah, surah pendek ini menyimpan rahasia besar. Ia bukan sekadar pengakuan keesaan Allah, melainkan juga merupakan peta batin yang membuka pintu-pintu langit dalam diri kita. Ia adalah jembatan antara zahir dan batin, antara akal dan ruh, antara dunia dan akhirat. Menurut penjelasan dari Muhammad Hamdan Al-Ghazali, 4 ayat dalam surah ini bukan hanya ayat yang dibaca, tapi adalah pancaran energi yang selaras dengan 4 malaikat utama yang berperan penting dalam dimensi ruhani manusia. Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Masing-masing memiliki tempat dan fungsi yang sangat dalam di dalam tubuh kita. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad, adalah pintu bagi malaikat Jibril. Ia bukan sekadar malaikat yang membawa wahyu, tetapi juga pemancar cahaya ilmu. Letaknya bersemayam di tengkuk, tempat pertemuan antara kepala dan tubuh. Saat engkau meletakkan kedua tanganmu di atas kepala lalu usapkan ke tengkuk sambil membaca ayat ini, engkau sedang membuka pusat penerimaan wahyu. Hati akan menjadi lebih peka, pikiran akan menjadi lebih jernih, dan intuisi yang sejati akan muncul tanpa dipaksa. Ini adalah awal dari ilmu ladunna, ilmu yang tidak diajarkan oleh manusia, tapi ditanamkan langsung oleh Allah ke dalam dada hambanya. Ayat kedua, Allahus Samad, menjadi jalur energi malaikat Mikail. Ia adalah pengatur rezeki dan pengelola unsur air dalam tubuh. Letaknya di antara pusar dan kelamin, pusat energi kehidupan. Ketika engkau duduk bersila, tenangkan hati, lalu bacalah ayat ini dengan niat berserah kepada Allah. Engkau tidak sedang sekadar meminta rezeki, tetapi sedang menyesuaikan frekuensi batinmu agar sejalan dengan arus kehidupan yang Allah alirkan. Rezeki sejati bukan hanya materi, tapi juga ketenangan, kesehatan, dan keberlimpahan batin. Ayat ketiga, Lam yalid walam yulad, adalah kunci untuk mengaktifkan energi Israfil. Israfil adalah malaikat yang membawa suara jiwa ke langit. Letaknya di paru-paru kanan, tempat di mana napas menjadi penghubung antara kehidupan dan kesadaran. Bacalah ayat ini sambil menarik napas dalam, ucapkan Lam yalid, lalu hembuskan perlahan sembari mengucap walam yulad. Jika engkau menghayatinya, engkau akan tahu bahwa napasmu bukan lagi sekadar oksigen, melainkan zikir yang hidup. Ia akan membawa kelembutan dalam hatimu, menghaluskan emosimu, dan membuatmu mampu menerima apapun takdir yang Allah tetapkan dengan lapang. Ayat keempat, walam yakun lahu kufuwan ahad, adalah milik Israel. Ia bukan hanya malaikat maut. Dalam dimensi makrifat, Israel adalah malaikat yang bertugas menyeimbangkan unsur api dalam tubuh, yakni amarah, ego, dan hasrat. Letaknya di bagian depan otak, di balik kening. Saat engkau membaca ayat ini sambil mengusap dari dahi ke wajah, engkau sedang menundukkan ego dan menyinari akal dengan cahaya kesadaran. Amarah yang biasanya mudah meledak akan menjadi tenang. Engkau tak lagi menjadi hamba hawa nafsu, tapi menjadi hamba Allah yang terjaga jiwanya. Saudaraku, bayangkan jika setiap hari engkau menghidupkan keempat pintu ini. Setiap pagi sebelum matahari naik, atau malam sebelum tidur, engkau membacanya satu persatu. Rasakan perlahan, baca dengan adab dan kesadaran, maka engkau akan melihat perubahan. Tidak secara instan, tapi secara mendalam.
engkau akan merasa lebih ringan dalam hidup, lebih tenang dalam ujian, dan lebih ikhlas dalam menerima ketetapannya. Ketika 4 malaikat ini aktif dalam tubuh ruhanimu, engkau tidak akan lagi mudah khawatir. Hatimu tidak cepat goyah. Engkau menjadi seperti pohon yang akarnya menghujam bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Tegar di bumi, namun terhubung dengan langit. Namun saudaraku, ingatlah, ilmu ini bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dihayati dalam keheningan. Semakin engkau menyembunyikannya dari dunia, semakin terang ia bersinar di dalam jiwamu. Semakin engkau ikhlas, semakin dalam pula cahaya yang Allah tanamkan. Muhammad Hamdan Al-Ghazali mengingatkan, surah Al-Ikhlas bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dijalani. Ia adalah peta. Dan jika engkau mengikuti jalurnya dengan adab dan cinta, ia akan membawamu pulang kepada Allah, kepada dirimu yang sejati, kepada kedamaian yang hakiki. Bacalah malam ini dengan tubuh yang khusyuk dan hati yang berserah. Diamlah setelahnya, dengarkan napasmu, dengarkan hatimu. Karena di antara 2 detik itulah suara Allah berbisik kepada jiwa-jiwa yang siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.